itu. Capek. Lupa nyari dongki ya. Buka pintu lah, buka ya. Jadi tutup apa ya? Buka apa ya? Mau buka. Ada kita kan gitu. Ya, menyamping apa oke. Ya namanya top kurang dari ke belakang nih. Ora pas nimba mora. Dari kanan. Oh. Oh, mantap dari kanan ya. Tangan-tangan ya. Bawa kantong kunci sana. Tak. Nah, tuh buka. Buka katanya buka. Ajar. Baru dari apa? Ah, tuh, baik itu tuh. Baru nampak. Ya, mau tuh kira yang minta. Yo, jari ini. Baru nampak. Hei. Aman. Oke. Aman. Nampak. Pengamanan belakang aman apa dong? Aku itu. Hop. Hai. Pasang dia begitu ya. Pulangan ya. Baru bisa disebar ke kecamatan kalau lagi. Sudah tadi oh. Nah, masuk. Oke. Komandannya. Merdeka ada perahu kan. Itu ada perahu. Siapa ini? Hah?
Lagi ke dalam. Apa-apa tengah-tengah ke?
Satu, dua, tiga. Di sini beda, di sana beda, di mana-mana ini beda. Di sana beda, di sini beda, di mana-mana ini beda. Bupati, pasangan, pertanyaan, beda, beda, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam debat pemilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman 2015. Yang terhormat Ketua KPU Pasaman dan Komisioner, yang terhormat Kapolres Pasaman, Ketua Pol, yang terhormat kepada dua pasangan calon yang sudah hadir, tentunya kepada para hadirin undangan dan juga simpatisan yang hadir pada acara debat hari ini dengan tema politik, hukum, tata kelola, pemerintahan, dan agama. Hadirin dan juga simpatisan para pendukung, baik itu yang berada di dalam ruangan ataupun berada di luar, acara debat ini merupakan acara debat yang kali kedua diselenggarakan oleh KPU Pasaman, dan kita sama-sama mengetahui ini salah satu tujuannya adalah menginformasikan kembali, membuat rakyat atau masyarakat Pasaman mempertimbangkan siapa ya yang layak nantinya untuk memimpin Pasaman 5 tahun ke depan. Dan hadirin tentunya nanti juga akan ada moderator yang akan memandu acara ini. Siapakah moderator kita? Berikut profil moderator debat kali ini. Profil moderator debat publik Pilkada Pasaman tahun 2015. Nama Dr. Aidil Zetra, SIP MA. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 10 Februari 1970. Pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan Risiko UGM. S2 Political Science Department National University of Malaysia. S3 Political Science Department National University of Malaysia. Pekerjaan dosen ilmu politik FISIP UNAM. Koordinator Program Magister Tata Kelola Pemilu FISIP UNAM. Ketua Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UNAM. Hadirin, langsung saja kita undang ke atas panggung moderator kita dalam debat kali ini kepada Bapak Dr. Aidil Zetra, SIP MA. Baik, hadirin, dipersilakan dulu untuk moderator dan hadirin selanjutnya kita akan melihat profil yang berikut ini. Siapakah pasangan calon yang berlagak saat ini? Berikut profil pasangan calon. dan Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015. Pasangan nomor urut 1, calon Bupati, nama Beni Utama, tempat tanggal lahir Jakarta 1 September 1951.
pendidikan terakhir Pasca Sarjana Universitas Negeri Barat. Pekerjaan Bupati Pasaman tahun 2010-2015. Calon Wakil Bupati. Nama Daniel. Tempat tanggal lahir Simpang Kona 4 September 1957. Pendidikan terakhir Diploma 2 Universitas Terbuka. Pekerjaan Wakil Bupati Pasaman tahun 2010-2015. Partai pengusung Golkar, PKB, Gerindra, PKS, PDIP, PAN. Pasangan nomor urut 2, calon bupati. Nama Yusuf Yudis. Tempat tanggal lahir Kota Mokajau 5 Februari 1950. Pendidikan terakhir Pasca Sarjana. Pekerjaan Bupati Pasaman tahun 2005-2010. Calon Wakil Bupati. Nama Ahok Pratama. Tempat tanggal lahir Lubuk Cikaping 18 September 1976. Pendidikan terakhir D3 Politeknik Universitas Andalas. Pekerjaan Wakil Ketua ULB Badan 1 Bukit Barisan. Partai pengusung Nasdem, Demokrat. Baiklah teman-teman sendiri, tidak berlama-lama pun saja kita panggilkan pasangan calon nomor urut 1 kepada Bapak Beni Utara dan Daniel. Beda! Di mana-mana memilih beda, di sini beda, di sana beda, di mana-mana memilih beda. Bupati, Pasaman, Pembangunan. Di sini beda, di sana beda, di sana mana memilih beda, di sana beda, di sini beda, di mana-mana memilih beda. Bupati, Pasaman, Pembangunan. Pasangan nomor urut 2 kita langsung diundang ke atas panggung kepada Bapak Ibu Turis dan Bapak Anwar Pratama. Ya, silakan berdiri. Pasaman, Pasaman, Pasaman. Ulangi, Pasaman, Pasaman, Pasaman. Baiklah, para hadirin selanjutnya kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya, hadirin kita dengarkan bersama tentang sambutan dari Ketua Bapak Ibu Pasangan kepada Bapak dan Family. Dipersilakan. فإذا أتمت فتوكل الله والصلاة والسلام على من يقال وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan kami hormati Bapak Kapolres dan Bang Pol, kemudian salam dari Bapak Pembina lainnya berhalangan hadir karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditinggalkan tentunya. Ini yang kami sampaikan, mungkin kami menekan lagi kepada kedua pasangan calon bahwa tanggal 5 Desember adalah akhir pelaksanaan kampanye. Setelah itu tidak ada lagi pelaksanaan kampanye baik itu yang dilaksanakan dari pasangan calon, tim sukses maupun lawan. Jadi kita harapkan bahwa apa-apa yang dilaksanakan ini akan berakhir pada tanggal 5 Desember dan kita siap untuk pelaksanaan pendidikan pada tanggal 9 Desember. Dan pelaksanaannya cuma 1 hari. Setelah itu, kalau pengalaman kami sudah 5 hari, itu masyarakat tahu siapa pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا ونياتنا وكل عبادتنا يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini dengan rahmat dan karunia dari-Mu ya Allah, kami telah. Baiklah hadirin, selanjutnya untuk rekan-rekan media diperkenankan untuk mengambil gambar kepada pasangan calon dan juga moderator. Diharapkan ya Ibu, apa saja peraturan yang harus kita taati saat debat nanti yang berlangsung. Yang pertama nanti kita harapkan bersama kepada para simpatisan, mungkin hanya ada satu saja sebuah ini yang bisa mengambil foto ataupun video dengan satu kamera saja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak ada yang diperbolehkan mengaktifkan handphone. Jadi Ibu agar lancar ya Ibu ya, kemudian juga tidak ada masalah gangguan nanti. Mohon dengan sangat untuk menonaktifkan telepon terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu itu juga nanti harapkan kepada Bapak Ibu tidak bersuara, tidak bertepuk tangan, tidak berteriak saat debat tengah berlangsung. Gimana Bapak Ibu? Paham ya Pak ya, Ibu ya? Bagaimana dengan dari luar Pak Ibu, paham ya Pak? Oke, nah sebelum dimulai dan sebelum saya perkenalkan kembali, saya minta dulu dari semangat yang ada di ruangan ini terlebih dahulu untuk simpatisan dan dukungan ya dari pasangan nomor urut 1. Oke, yang di luar mana dulu suaranya? Dari dalam mana suaranya untuk pasangan nomor urut 1? Oke, baiklah sekali lagi untuk pasangan nomor urut 1 mana dukungannya? Luar biasa. Untuk yang kedua, pasangan nomor urut 2 mana dukungannya? Sekali lagi yang di luar mana dukungan nomor 2? Oke. Nah, untuk di luar saya ingin mendengar, disampaikan kembali untuk pemirsa ataupun kepada para pendengar, karena saat ini debat ini juga tengah disiarkan di salah satu radio tenda di Pantaman, ya. Untuk itu kita undang kembali satu tertib dan kebersamaannya dan sepakat ya Pak ya untuk tertib Pak Ibu. Sepakat Pak Ibu. Oke, di luar bagaimana sepakat Bapak Ibu? Oke, sekali lagi di luar sepakat tertib. Pasangan Jaya. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum itu kita break iklan sejenak, kita saksikan iklan berikut ini.
putra terbaik pasangan, dua pasangan calon sudah hadir di hadapan kita bersama. Kita akan mendengarkan dalam 6 segmen debat kedua pasangan calon. Tujuan kita adalah untuk menghasilkan pemilih yang rasional ketika kita nanti akan membedah bersama-sama visi, misi, dan program, sehingga masyarakat akan tahu apa sebetulnya yang akan dilaksanakan nanti ketika pasangan calon akan menang dalam pilkada 2015. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita mulai masuk ke segmen pertama. Segmen pertama ini, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi, misi, dan program secara bergantian dalam waktu 7 menit. Setelah itu kita akan bedah, kita akan mempertajam visi misi tersebut dalam segmen kedua. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada nomor urut 1 Bapak Beni Utama dan Bapak Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara moderator, seterusnya Bapak Kapolres Pak Kesbangpol, yang saya hormati saudara Ketua KPU, serta jajaran komisioner KPU, Pak Luas, seterusnya yang saya hormati saudara calon wakil bupati nomor urut 2 serta wakil bupati, seterusnya yang tercinta dan yang saya banggakan, para pendukung, simpatisan dari utama dan juris nomor 1, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Baik, kita akan langsung saja. Visi dan misi ini kita susun berdasarkan program kerja 2016-2020 yang merupakan bentuk kelanjutan dari visi misi yang telah dibuat dalam RPJMD 2010-2015. Dan berdasarkan data indikator kinerja dari hasil penilaian dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, di mana kita daerah Kabupaten Pasaman telah berada pada jalur yang benar, menjadi track. Adapun yang menjadi misi kita adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju, sejahtera, dan bermartabat dengan 7 misi. Yang pertama, memantapkan tata kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya, meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia, dan seterusnya. Terakhir, itu adalah meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, bermartabat, dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Seterusnya, adapun yang menjadi bahan debat kita pada hari ini adalah pembangunan bidang politik, hukum, tata kelola, pemerintahan, dan agama. Bidang politik terdiri dari pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan meningkatkan toleransi, kerukunan, dan kehidupan beragama, memantapkan wawasan kebangsaan melalui penyuluhan wawasan kebangsaan, memantapkan pendidikan politik masyarakat melalui kegiatan pemperayaan partai politik, elektrik, dan forum sosmed yang ada. Kemudian program bidang hukum terdiri dari peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dalam pembahasan dan pengesahan peraturan daerah, penataan peraturan perundangan melalui kegiatan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, dan kebutuhan hukum. Seterusnya peningkatan sistem pelaksanaan pengawasan internal. Seterusnya kita bagaimana meningkatkan tenaga pemerintah dan aparatur pengawasan melalui satgas pengembangan tenaga pemerintah dan aparatur pengawasan. Kemudian dalam ketiga, program tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan kita mulai dari peningkatan terciptanya birokrasi. Masalah kita adalah birokrasi yang efektif, efisien, di mana program ini dapat dilaksanakan melalui kebijakan dalam mencapai masalah ini. Diharapkan wujudnya pemerintahan yang partisipatif, demokratis, dan transparan yang mengedepankan aspek moral, kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi.
Kedua, melakukan pola rekrutmen aparatur pemerintah yang ada. Berpengetahuan, bidangnya, punya integritas untuk membangun daerah. Kemudian peningkatan kompetensi kinerja aparatur. Kita melakukan lelang jabatan dalam penempatan aparatur sipil negara. Jabatan pemerintah daerah termasuk pada usaha milik negara. Jika jabatan tersebut akan ditempati oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. Seterusnya, terdapat penghargaan reward dan seterusnya. Kemudian peningkatan pelayanan yang prima dapat dilaksanakan melalui peningkatan transparansi dengan seluruh SKPD harus membuat SOP. Kemudian meningkatkan ekonomi pada kantor perizinan terpadu yang selama ini level 3 menjadi level 2, sehingga seluruh perizinan dan non perizinan dikelola oleh SKPD masuk. Seterusnya program bina agama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita masyarakat Pasaman berbangga, bersyukur pada Allah SWT, di mana kabupaten kita, Kabupaten Pasaman, dalam mengikuti NTI di Kota Palu dan menduduki peringkat 3 untuk Pasaman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kemudian bina agama sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 2014, di mana pemerintah daerah pada pasal 10 ayat 1 bahwa urusan agama sebenarnya adalah merupakan pemerintah absolut, pemerintah pusat. Namun demikian, untuk mendukung program bina agama, kita juga ikut berpartisipasi dalam bina agama dalam upaya memaksimalkan pembangunan bidang keagamaan. Di sini menyangkut peningkatan pelayanan kegiatan keagamaan masyarakat, kemudian peningkatan kerukunan hidup umat beragama dan umat beragama di masyarakat, pemantapan kesolehan sosial beserta kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat, lalu optimalisasi kumpulan zakat, infak, sedekah dan sumbangan lainnya. Demikian kemudian tingkat dari visi, misi, strategi dan program pembangunan di bidang politik, hukum, tata kelola pemerintahan agama untuk periode 5 tahun ke depan 2016-2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan visi misi dari pasangan calon kedua. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad dan Bapak Agus untuk menyampaikan visi misi. 7 April dan sekarang. Ya Allah, berikan keselamatan bagi saudara-saudara partisipasi kita yang dapat tahu yang ada di luar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang saya hormati, Saudara Komisioner KPUD Kabupaten Pasaman, Saudara Beni Utama dan Daniel, Wabil khusus yang terhormat Dr. Aidil Netra yang menjadi moderator pada debat publik hari ini. Yang saya banggakan dan cintai, rekan-rekan dari partai pengusung dan pendukung, serta relawan Yusuf Lubis atau Pratama. Hadirin hadirat sekalian, pasangan Yusuf Lubis atau Pratama, hasil dan berlian kepala daerah dengan visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang sejahtera, agamais dan berbudaya. Visi ini merupakan jalan perubahan untuk Pasaman yang lebih baik ke depan. Saudara-saudara segenap hadirin yang saya cintai, berkenaan dengan tema debat publik yang disampaikan pada kami berdua, dikaitkan dengan pembangunan Pasaman yang sejahtera, agamais dan berbudaya, dapat kami jelaskan secara ringkas sebagaimana berikut ini. Yang pertama, soal politik. Otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya perlu kehidupan politik lokal yang stabil,
namun dapat mengurangi dinamika aspirasi masyarakat, memajemukkan pasangan ketimpangan pembangunan akan dapat menjadi problema politik lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik serta kerjasama dan sinergitas pemerintah dengan DPRD, forum, Kopimda, kelompok atau lembaga kemasyarakatan dan media massa. Yang kedua, hukum. Pemerintahan daerah, bupati dan DPRD selain pelaksana juga kelembagaan yang diberi kewenangan untuk membuat hukum. Dalam hal ini, peraturan daerah atau Perda, dan sebagai turunannya adalah peraturan bupati atau Perbuk. Akhir-akhir ini tampak kesan bahwa produk hukum pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, dilakukan efektivitasnya serta gejala kurang taat pada hukum berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan bebas KKN. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang populer dengan istilah good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan penegakan hukum, profesionalisme, partisipatif, desentralisasi yang bersih atau clean governance, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan dapat menciptakan suasana pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang kondusif dalam pembangunan daerah, sehingga akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agama, bumi Pasaman, sebagai bagian dari alam Minangkabau, memiliki falsafah, adi bahasa Nusantara, para petani Kitabullah. Untuk itu, Islam adalah pokok dalam hidup dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan, serta menjadi rahmatan lil alamin, anugerah bagi alam semesta penghuninya tanpa kecuali, sehingga terjadi kerukunan umat beragama. Namun dewasa ini terlihat gejala kekurangan tingkat kehidupan beragamaan di Kabupaten Pasaman. Sebagai contoh, menurutnya berdasarkan kajian kita di MPQ, maraknya penyakit masyarakat, redupnya kegiatan keagamaan. Berkenaan dengan itu, harus dilakukan upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama, keteladanan dan pimpinan yang menunjukkan manusia yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Dalam hal ini, kerjasama dan sinergitas dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman merupakan keharusan untuk keberhasilannya. Saudara moderator, hadirin sekalian yang saya banggakan, upaya-upaya di atas dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga jelas seiring sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam agenda prioritas RPJMN nasional atau yang dikenal dengan nama kita, terutama pada agenda-agenda menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguhkan kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Saudara moderator, saudara-saudara, forum komunikasi pimpinan daerah, saudara-saudara komisioner KPU, saudara Beni Utama dan Daniel, serta segenap hadirin. Akhirnya, tibalah kami di akhir paparan ini dengan ucapan maaf seandainya terdapat tidak
dan salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali waktunya, Pak. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk menjawab. Para hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengajukan pertanyaan kepada kedua pasangan calon terkait dengan visi dan misi yang sudah beliau paparkan di hadapan kita bersama. Tapi sebelum itu, mari kita simak yang satu ini. Kita jalan dan hari kita juga pemirsa dan juga para pendengar di rumah, kita informasikan kembali terima kasih atas partisipasinya sangat aktif tadi, baik itu di dalam maupun di luar tadi ya, kepada Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya dan kita ingin mau kembali kepada Bapak Ibu yang ada di sini terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa tadi, baik itu di dalam maupun di luar tadi memang cukup tertib ya Pak ya Ibu. Namun sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin minta semangat dari pasangan nomor 22 dulu. Mana ya dukungnya? Oke, baik kita minta kembali ya dukungan untuk pasangan nomor 22 dari dalam maupun luar. Mana dukungannya untuk pasangan nomor 2? Di luar mana suaranya? Di luar suaranya ada ribuan Bapak Ibu di luar sana. Baik untuk nomor pasangan 1 mana ya? Dukungannya untuk pasangan nomor 1. Oke, untuk di luar mana ya suaranya, Bapak Ibu? Untuk di luar mana suaranya, kedengaran? Oke, bagus juga ya. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan di luar ataupun saat yang sedang mendengar di rumah melalui radio kita saat ini, dan kita informasikan kembali sangat berharap untuk pada tertibnya kerjasamanya, karena saya rasa ataupun kita percaya bahwasanya sikap dari para simpatisan dukungan mencerminkan siapa yang akan pilih. Baiklah hadirin para pendengar yang ada di rumah, kita lanjutkan kembali sesi berikutnya kembali kepada sesi kedua, yaitu penajaman visi. Dalam sesi kedua ini, karena tadi kita sudah cermati ada satu titik temu antara visi pasangan calon satu dengan pasangan calon kedua, maka pertanyaan akan kami ajukan satu untuk kedua pasangan calon. Kesempatan pertama akan kami berikan pasangan calon nomor 2, Bapak Yusuf Nuri dan Bapak Agus Pratama. Dalam visi misinya, kedua pasangan calon tadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, permasalahan kita saat ini adalah belum terintegrasinya secara optimal pelaksanaan nilai-nilai adat Baksandi syarat Baksandi Kitabullah, baik dalam menatap sistem pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan adalah, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, apa kebijakan dan program terpadu yang akan Bapak ambil untuk mewujudkan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, dan strategi apa untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat Baksandi syarat Baksandi Kitabullah itu baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Kesempatan pertama untuk pasangan calon nomor 2 menit
dari kita. Terima kasih. Kami insya Allah jika Yusuf dan Agus Pratama memenangkan pertarungan ini, menang dalam menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2016 dan 2021. Kebijakan atau program yang akan dilakukan dalam mewujudkan kehidupan beragama adalah dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan dan kegiatan keagamaan, pemberdayaan pokok dan kelembagaan keagamaan, peningkatan kesejahteraan guru dan dai dan mubalik, serta mendorong peningkatan kerukunan beragama. Insya Allah, kalau kita menjadi bupati dan wakil bupati di Pasaman untuk ke depan, insya Allah kita biarkan kembali kebijakan pemerintah daerah yang membantu memberikan honor atau uang lelah kepada mereka-mereka yang kita tunjuk dan kita gunakan untuk membesarkan keagamaan di Kabupaten Pasaman. Seperti dahulu kita bikin Imam Khatib, Bilal, kemudian guru-guru di bidang keagamaan. Insya Allah setiap bulan kita hitung dan kita bayar setiap tahun. Setelah mereka kita bayarkan 1 juta 1 tahun bagi mereka yang membesarkan atau mengajarkan iman keagamaan di Kabupaten Pasaman, khususnya guru dan mubalik. Baik, selanjutnya kami akan berbicara. Baik, terima kasih. Redaksi dari dekadensi moral dan akhlak generasi muda semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak kasus seperti penyalahgunaan bebas dan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, sikap hidup yang hedonisme, pura-pura semakin sering terjadi. Apa langkah atau kebijakan yang akan Bapak ambil untuk membentuk dekadensi moral tersebut utamanya pada kita? 2 menit dari sekarang. Terima kasih, Bapak Moderator. Yang pertama, tentu bagaimana kita menghidupkan kembali nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat kita. Jadi yang kita lakukan beberapa tahun terakhir yang disampaikan juga oleh calon nomor berdua tadi, barangkali tidak perlu kita lanjutkan karena itu juga sudah program yang sudah kita beberapa tahun terakhir. Cuma barangkali ke depan perlu kita tambahkan kehidupan adat istiadat ini. Memang di tengah-tengah masyarakat kita terlihat kecenderungan terutama di kalangan generasi muda Pasaman ini dari hari ke hari semakin mengenal nilai-nilai adat budaya ini. Ke depan kita harapkan kita akan tunjukkan kembali nilai-nilai adat budaya ini, terutama prinsip-prinsipnya yang ada di lokal kita. Dan kemudian kalau kami jamaah bersama padanya dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, insya Allah kami akan mendirikan rumah dagang yang hari yang ada di Jadi rumah dagang inilah sebenarnya bagaimana kita melihat adat budaya kita yang ada di Kabupaten Pasaman. Seperti bagaimana rumah dagang digunakan sebagai tempat belajar adat istiadat, belajar budaya, dan melalui rumah dagang ini kita akan melayani ulama-ulama yang akan menjadi motor penggerak dan ada di negara. Terusnya kami yakin kita memberikan rumah dagang setiap negara yang ada di Kabupaten Pasaman, nilai-nilai budaya ada pada utara dalam Kabupaten Pasaman sangat kokoh dengan tercinta ini di Kabupaten Pasaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita beri penghargaan kepada 2 pasangan calon kita.
dengarkan tadi penjelasan yang lebih berisi dan lebih mendalam dari visi-misi yang sudah beliau sampaikan, mudah-mudahan kita akan semakin mampu untuk menimbang pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Baiklah, pada sesi berikut kita juga akan melanjutkan dengan sesi ketiga. Tapi sebelum itu mari kita lihat jeda kita dulu. Kita jalan Untuk sesi ketiga ini, kami akan mengajukan dua pertanyaan yang sama kepada kedua pasangan calon. Untuk kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor 1. Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang sangat terkait dengan pembangunan Pasaman adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Jika Bapak terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa prioritas utama Bapak dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kabupaten Pasaman dalam 5 tahun ke depan? Waktu 2 menit dan yang pertama kita bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih, berwibawa, berintegritas. Bagaimana kita yang pertama rekrutmen aparatur kita, benar-benar orang-orang yang memenuhi kriteria, teruji dan terukur dan mempunyai kemampuan di bidang, memiliki kompetensi di bidangnya. Itu pertama. Yang kedua, samping orang yang kita rekrut menempati jabatan tersebut memiliki kompetensi di bidangnya, tentu kita bisa bagaimana aparatur kita ini bisa berikan rambu-rambu yang jelas. Ya. Misalnya kalau bidang pelayanan publik, masyarakat harus jelas. Dia misalnya untuk mengurus suatu KTP, atau KK, misalnya apa, ini harus jelas. Artinya seluruh KPD yang ada, ini harus memiliki SOP yang jelas. Ya, pada profesional. Kenapa Pak? Pada profesional yang jelas ini membuka peluang untuk terjadinya korupsi dan lain sebagainya. Jadi perlu ada SOP pada profesional yang dimiliki oleh masing-masing. Yang ketiga, yang ada bagaimana kita menanamkan komitmen moral. Ya, kita lakukan misalnya dengan menandatangani fakta integritas. Apabila terbukti orang-orang kita jalan aturan, jalan ketentuan yang ada, kita ambil tindakan. Dan misalnya bagi yang berprestasi kita bisa dilihat. Inilah cara-cara kita membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, yang memiliki komitmen moral seperti yang kita harapkan bersama tentunya. Kami yakin dan percaya kalau kami bagaimana yang di masyarakat pertama bersama badannya sebagai bupati dan wakil bupati bersama, hal ini akan dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan sama kepada pasangan nomor 2. Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang sangat terkait dengan pembangunan Kabupaten Pasaman adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Jika Bapak terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa prioritas utama Bapak dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kabupaten Pasaman? 2 menit dan start. Terima kasih. Kita tahu persis bahwa pembangunan pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Pasaman selama ini atau paling tidak 5 tahun terakhir, menurut saya adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Malah pemerintah digunakan untuk pencitraan yang ternyata menyesatkan. Contohnya saja,
yang berkelompok selama ini belanja pegawai negeri atau pegawai yang di bawah 50%. Padahal kenyataan belanja pegawai dibandingkan pos belanja lainnya sering disebut sebagai belanja publik tidak pernah di bawah 50%. Politik ini proporsi sebenarnya dari belanja pegawai pemerintah Kabupaten Pasaman dari tahun ke tahun semenjak 2011 sebenarnya 56%, 2012 56%, 2013 53%, dan 2014 kemarin ini 52%. Sumber ini dari Pasaman dalam angka yang terbanyak dan terbitan yang sedang diolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari apa yang selama ini dibawakan atau disampaikan kepada kita, itu saya anggap adalah kebohongan publik. Itu adalah terima kasih. Bisa disampaikan kepada kami, karena kalau kita berdiri di depan kantor bupati, kami bahkan dari pendeta relawan juga, di depan kantor bupati ada IGD yang belum siap, sudah bersama dalam program yang Para diri depan kita masuk ke pertanyaan kedua. baik oleh jangan ada yang ikut. Dan jawab dulu pertanyaan. Ya. Terhadap pelayanan publik yang berkualitas, baik pelayanan dasar, pelayanan administrasi, maupun pelayanan penyediaan dan pendistribusian barang dan jasa. Apa kebijakan dan program terpadu Bapak untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat Pasaman Lima Tahun? Terima kasih. Pelayanan publik yang seharusnya ada di pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Harusnya apa yang kita programkan kita laksanakan sesuai dengan program, sehingga masyarakat daripada Kabupaten Pasaman merasa nyaman, tahu persis apa yang akan kita kerjakan dan apa yang kita bangun untuk 5 tahun ke depan, walaupun per tahun kita bukan sedikit perencanaannya. Kemudian masyarakat kita adalah masyarakat yang santun, masyarakat yang sopan, masyarakat yang ingin tahu, sehingga sebenarnya pembangunan di Kabupaten Pasaman dimulai dari Muslihat Mantorong, Nagari, Kabupaten, Kecamatan, dan Kabupaten. Oleh karena itu, di Pasaman ini yang kita lihat banyak atau sering terjadi kegiatan atau program atau pembangunan yang naik di jalan. Oleh karena itu, masyarakat merasa tidak nyaman, masyarakat tidak merasa terlayani dengan baik oleh pemerintah daerah yang terbatas untuk datang menghadap atau datang ke kantor, ke rumah dan lain sebagainya dengan alasan kesibukan. Tolong Bapak. untuk kita tahu semua, kami sering mengunjungi rumah sakit RSUD Kabupaten Lubuk Kambing yang berada di depan kita. Kami sangat sedih sebagai generasi muda bagaimana pelayanan di rumah sakit umum yang kita banggakan untuk di Pasaman. Warga Pasaman, masyarakat Pasaman, buka mata, buka telinga, sama-sama menjadi rumah sakit. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik semakin beragam, di mana harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas seperti pelayanan dasar, pelayanan administrasi, perizinan, penyediaan dan pendistribusian barang dan jasa semakin meningkat.
bertanya apa kebijakan dan program terpadu Bapak untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat pertama. Yang pertama, untuk dua ayat. Terima kasih. Yang pertama, kita ingin bagaimana pelayanan publik ini semakin baik. Tentu kita mulai dari aparaturnya juga. Karena sebagai apapun sistem kita bangun, dapat didukung oleh aparatur yang komitmen yang jelas. Ini pelayanan publik akan sulit diwujudkan. Kemudian kedua, kita sudah rekrutmen aparaturnya, baru regulasinya kita lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya seorang masyarakat mengurus suatu perizinan itu harus jelas aturannya. Ya, lamanya berapa, biayanya berapa, dan sebagainya harus jelas terukur. Ya, kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting bagi kita harus ada SOP, ya, bagi masing-masing SKPD dan kemudian juga pendelegasian wewenang, ya, yang bisa didelegasikan ke kecamatan, bisa di kabupaten juga harus didelegasikan ke kecamatan. Jika terbagi lagi, sehingga masyarakat yang ingin berusaha ini dapat mengakses pelayanan-pelayanan tersebut. Khusus dengan perencanaan, sebenarnya lah perencanaan yang nanti bicara itu tidak pernah ada di Kabupaten Pasaman. Perlu kita catat, Kabupaten Pasaman tercatat sebagai satu kabupaten terbaik di Indonesia dalam ini. Kami kalau berapa mengatakan perencanaan yang jalan. Saya mencoba ini berjalan dalam jalur yang benar, ya, agar berjalan dalam jalur yang benar, supaya tidak saling puncak di sini. Ya, baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Kemudian mewujudkan teknologi rencana pembangunan kita berencanakan tim serupa termasuk penganggaran FADD. Demikian tadi jawaban dari kedua pasangan calon untuk dua pertanyaan yang kami lakukan. Untuk selanjutnya kami mohon kerjasama dari Bapak Panitia hadirin dan kandidat, baik dalam ruangan ini maupun di luar, selama debat berlangsung tidak ada yang menutup tangan dan melakukan yel-yel atau teriakan, supaya hal-hal kita bisa konsentrasi untuk menyampaikan jawaban. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih berlanjut untuk sesi keempat. Tapi sebelum itu mari kita ikuti dulu Kita jalan Masih dalam debat putih kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2015. Dan hadirin, acara ini sudah disiarkan secara langsung di Radio Pemda Pasaman. Panggilan 9,5 MHz dan mungkin bagian yang saat ini suasana juga sudah mulai panas Bapak Ibu ya. Dan mungkin tidak hanya panas dalam juga di luar juga panas gitu. Namun kita sama-sama berharap Bapak Ibu yang ada di luar sana, kita berharap mendapatkan pemimpin yang layak memimpin Pasaman di masa depan. Dan mungkin saja akan terlihat dari saat ini sepertinya para pendukung seperti apa akan terlihat begitu ya. Jadi siapa yang akan mengambil nantinya. Namun kita sama berharap baik itu di para pendukung yang ada di dalam, ini tidak ada emosi, begitu juga yang ada di luar sana. Bapak Ibu ada di luar gimana? Ada emosi ya Pak, Ibu ya, please. Oke. Dan kemudian juga yang ada di sini, Bapak Ibu, kita sudah informasikan kembali, jangan ada pembicaraan di antara kita ketika moderatornya lagi berbicara. Pak, Ibu setuju ya? Tadi saya setuju. Ibu setuju, tapi ngomong juga ada moderator yang ngomong. Bapak yang di luar, Ibu juga di luar, jadi tolong jangan ada yang emosi juga. Wajar saja, kita sama-sama mencari ya. Siapa sih nanti yang lebih pertama dan lebih baik depannya begitu. Dan baiklah kita udah kembali kepada para pemerintahan pendukung. Saya pengen dengar lagi nih, tapi masing-masing ya Pak ya. Saya pengen dengar dulu nih, para pendukung dari nomor urut 1 wilayahnya seperti apa. Mana nih yang pendukung urut 1? Beda. 1, 2,
semuanya, banyak dulu juga. Oke, yang kedua juga boleh ya, juga boleh berbicara. Tapi nanti nggak boleh Pak Ibu berbicara nanti. Saya mohon tolong jaga emosinya juga, tolong juga jaga hati-hatinya Pak ya Ibu. Kemudian pasangan nomor 2 silakan dalam bicara lagi kesusahannya Bapak Ibu. Terima kasih. Pasangan. Terima kasih. Jangan emosi. Jangan emosi. Ada apa-apa saja. Ini juga bersama. Oke, luar biasa. Dan kembali saya informasikan kepada para hadirin untuk kembali menjaga tertibnya, karena tidak hanya kita saja ya yang kita jaga, tidak hanya di luar saja, karena seluruh yang mendapatkan jaringan kerusuhan kembali main hasil di stasiun dan juga kita Bapak Ibu. Baiklah, kita langsung ke next session berikutnya, kita kembalikan ke moderator. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, sekarang kita masuk ke segmen keempat. Untuk segmen keempat ini kita akan mencoba menggali di dalam visi dan wakil di dua pasangan calon, khusus untuk wakil. Kami akan mengajukan 2 pertanyaan untuk kedua wakil dari kedua pasangan calon ini. Kesempatan pertama kami berikan untuk nomor urut 2. Dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, ternyata sampai saat ini sulit diatasi terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Kebanyakan pemerintah daerah gagal dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan kebijakan clean and clear di wilayah pertambangan. Apa kebijakan Bapak ke depan dalam rangka mewujudkan pertambangan berkelanjutan di Pasaman dan bagaimana Bapak menjamin terwujudnya kebijakan clean and clear ini? 2 menit dan Terima kasih. Sebelumnya kami tidak pernah menghujat, tetapi karena saya orang baru di Pasaman, saya generasi muda, saya kalau kurang minat mencari buah kanan mana, mencari kenong atau kanan lama, kenong selero, saya buah kanan muda. Tentu saya punya 4 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini tentu saya pelajari 5 tahun belakang. Itu maksudnya. Contohnya pertambangan. Pernah saya mendengar waktu saya di Aceh dulu di Medan ada demo yang lagi saja. Kita akan laksanakan pertambangan. Jadi dari dalam hati saya, kalau kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pasaman, mungkin ini Mama Ali Ulama Cadet Pandai Sunuh Bendang Dari termasuk Budokan Bang, kami juga kan sampai mampu coba bacaan yang namanya ada namun bukan rusak. Bagaimana tambang di Pasaman ini betul-betul untuk kerakyatan masyarakat, karena sudah ada SOP yang menurut itu. Pemerintah kami ini sampaikan, kami kalau menjadi bupati dan wakil bupati Pasaman tidak akan semena-mena terhadap masyarakat Pasaman. Karena masyarakat Pasaman adalah warga kami adalah semua sebagai amanah dari masyarakat Pasaman. Tidak akan menggunakan tangan bersih. Biarpun bupatinya mantan polisi, saya mantan tentara, insya Allah ini Mama kami akan berpikir, insya Allah kami berjanji depannya Mama Ali Ulama bagaimana Pasaman sebetulnya, karena SOP atau standar sudah ada. Nah, disinilah sebetulnya tugas seorang bupati atau wakil bupati, bagaimana dia mendekati rakyatnya. Tentu kalau di Minangkabau ini Mama nampak dulu, ini Mama yang sudah dulu, itu yang harapan kami. Saya tekankan di sini. Kebanyakan pemerintah daerah gagal dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan kebijakan clean and clear di wilayah izin pertambangan. Sebagai daerah yang punya potensi pertambangan, apa kebijakan yang akan Bapak lakukan ke depan untuk mewujudkan pertambangan berkelanjutan di Pasaman dan bagaimana Bapak menjamin terwujudnya kebijakan
Dia 2 menit dari sekarang. Terima kasih, moderator langsung saya jawab. Kalau kita ingin melakukan pertambangan dan berkelanjutan di ranah bersama, pertama kita harus petakan secara keseluruhan. Kita situasi lingkungan, lihat keadaan lokasi yang akan kita bangun, apakah catatan apa yang sebagainya, kemudian baru kita siapkan perizinan sesuai dengan apa yang kita sudah sebentar. Para moderator, di pasaran ini semua taman telah kembangkan isinya oleh Bupati Aman. Bahkan terus terang kami sampaikan sebuah persidangan masyarakat yang sudah tambah habis izinnya keseluruhan diambil oleh orang luar. Kita ingat. Jadi maka kita kalau ingin melakukan pelaksanaan yang ada, kita harus benar-benar melihat wilayah pertambangan itu apakah secara alam atau tidak. Apakah benar-benar bisa dilakukan di sana atau tidak. Kemudian demikian juga kita harus lihat situasi lingkungannya. Kemudian kita harus pelajari konflik sosialnya bagaimana di daerah itu sesuai dengan kultur daerah yang ada di sini. Itu yang harus kita lakukan. Tidak sembrono memberikan izin seperti yang sudah. Yang sudah sekarang teruskan. Kami rasakan dengan pertambangan ini, akibat pertambangan ini terjadi sebuah beres di pertambangan. Pokoknya kami untuk di sana kami dibangun kami satuan perhatian lingkungan masyarakat beraniaya. Jangan nanti kita tutup secara bersama. Jadi kami sampaikan program, insya Allah kalau kami terpilih dengan Pak ini, kita akan tata sebaiknya. Tetapi percaya bahwa saja tanpa memperhatikan segala itu, izin pertambangan di dalam pertambangan yang kita sudah ini tidak akan mungkin kita akan keluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan kedua untuk kedua wakil, tidak usahanya kami memohon kepada bapak-bapak dan ibu kerjasamanya untuk menjaga ketertiban dan ketenangan dalam debat kita kali ini. Begitu juga kepada bapak ibu kedua pasangan. Mari kita sama-sama mensukseskan debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati. Baik, pertanyaan kedua kami sampaikan pertama kepada calon nomor 1 atau wakil nomor 1. Salah satu kewenangan yang melekat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum sebagai dasar normatif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Di satu sisi banyak perda yang dibuat pemerintah daerah bertentangan dengan peraturan yang dipilih. Namun di sisi lain, banyak perda juga tidak mencerminkan aspirasi masyarakat di daerah karena diformulasikan melalui proses transfer kebijakan dari tempat lain misalnya. Pertanyaannya, apa kebijakan dan program terpadu Bapak untuk menyusun peraturan daerah di Pasaman Barat selama 5 tahun ke depan agar tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang dipilih dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di Pasaman? 2 menit dan sekarang. Terima kasih, moderator. Kita ketahui bersama prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu yang pertama transparansi, keterbukaan, yang kedua partisipasi, kemudian akuntabilitas, kemudian koordinasi. Maka berdasarkan itu kita akan bisa menyusun produk hukum di daerah, baik untuk kerja, baik untuk perbu. Kita harus meminta pendapat dari stakeholder yang telah kita buat. Kemudian kita coba bicarakan dengan dewan yang terhormat. Kita minta masukan dari masyarakat. Kemudian kita lakukan uji publik. Dan kemudian sehingga terjadi jangan tumpang tindih antara peraturan daerah yang lebih tinggi dengan peraturan daerah yang ada di bawah. Jadi insya Allah kalau kami terpilih dengan Pak Beni, hal itu selalu akan kami lakukan. Dan kenyataan yang ada, semua perbu yang ada sampai sekarang, semua perda yang ada dalam sama, insya Allah tidak ada yang tumpang tindih dengan perda perbu yang ada di atas. Mudah-mudahan itu akan kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Dimanfaatkan Bapak.
Baik, pertanyaan yang sama akan kami sampaikan kepada calon nomor 2. Pada Pak Santos, salah satu kewenangan melekat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum sebagai dasar normatif bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Di satu sisi, banyak perda kita yang dibuat oleh pemerintah daerah bertentangan dengan peraturan yang tinggi di beberapa daerah. Sementara di sisi lain, banyak perda juga tidak mencerminkan aspirasi masyarakat daerah karena diformulasikan melalui proses transfer kebijakan dari tempat lain. Jika Bapak terpilih sebagai wakil bupati pada 5 tahun ke depan, apa kebijakan dan program terpadu Bapak dalam menyusun peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disetujui dan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pasaman? 2 menit dan Terima kasih saudara moderator. Kami tidak mengurus perda kalau seandainya insya Allah 2015-2020 Haji Lubis dan atas Pratama menjadi bupati dan wakil bupati Pasaman. Perda kabupaten. Tentu perda ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas. Itu pasti jelas. Mungkin dasar perda ini pertama tentu kita merujuk kepada undang-undang, kemudian ada PP, ada keputusan menteri, kemudian ada keputusan dari dirjen menterinya, kemudian dari gubernur, baru kita buat perda. Tetapi saya sangat setuju juga dengan Bapak Wakil Bupati Pak Daniel tadi. Ada guru saya, contohnya kita berikan uji petik, uji pabrik. Jadi mungkin tidak semena-mena. Mungkin di sini kami yakinkan masyarakat Pasaman, kalau kita membuat perda, sosialisasi perlu kita laksanakan. Bagaimana budget up-nya, bagaimana dari bawah ke atas. Tidak dari atas ke bawah membuat perda, tetapi kita dengar aspirasi masyarakat. Kita berikan uji petik, sampel, per nagari, per kecamatan, per sorong. Tidak akan sama mungkin daerah utara, kita di sini di daerah Rau, tidak akan sama dengan masyarakat yang di daerah Timur Nagari. Jadi perda ini perlu kita sosialisasikan dulu. Kita tanya di bawah, bagaimana sebetulnya masyarakat ini. Itu adalah salah satu komitmen kita. Nah di sini mungkin setelah kita buat pasti dikoordinasikan dengan DPRD, disahkan baru dilaksanakan lagi, tidak ujuk-ujuk langsung jadi perda. Nah contohnya, apakah perda anti berokok di Pasaman di Batu Belakang sudahkah cocok untuk Pasaman? Kami yakin itu mungkin kalau kami bisa jadi perda itu kami cabut lagi kan gitu, karena tidak efektif menurut pendapat kami. Ya mungkin kami laporkan kepada DPR, Pak perda ini kita tinjau lagi kan begitu artinya. Di sini kami laksanakan. Terima kasih. Para hadirin yang berbahagia, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon wakil. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pada sesi kelima, tapi sebelum itu mari kita saksikan yang satu ini. Kita jalan Di segmen kelima ini kita sampaikan kembali bahwasanya masih ada hal-hal yang sepertinya tidak disepakati ya. Kemudian tapi juga dalam hal yang contohnya saja. Tapi ketika moderator berbicara, Bapak juga keluar kami harapkan tolong sedikit dengarkan. Karena ketika ada reaksi luar mungkin saja dari pasangan calon yang kita dukung terganggu konsentrasinya. Kemudian juga kepada yang ada di dalam Bapak Ibu mungkin juga sudah pas tadi mungkin masih ada satu lagi gitu ya yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati tadi. Namun kami percaya kepada Bapak Ibu yang ada di luar ataupun di dalam sana membutuhkan ataupun menerapkan sosok pemimpin yang bisa memimpin Pasaman untuk lebih baik 5 tahun ke depan. Namun percayalah bahwasanya masing-masing dari ketertiban yang ada saat ini itu menentukan, itu memperlihatkan atau cerminan dari pemimpin yang dipilih. Baiklah kalau begitu kita langsung kepada sesi berikutnya, kita kembalikan ke moderator. Sebenarnya kita untuk masuk pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi saling bertanya
menjawab dan menanggap. Tapi sebelum itu perlu kami sampaikan kepada kedua pasangan calon, marilah kita menjaga ketertiban, kita bertanya dan menjawab sehingga debat publik kita itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon nomor 2 dalam waktu 1 menit dan ditanya. Terima kasih. Langsung saja barangkali Pak calon nomor 2. Kalau saudara terpilih menjadi bupati atau bupati, khususnya dalam bidang KKN dalam menggunakan itu, kira-kira apa langkah konkret saudara ke depan untuk menjadi nanti kami pemerintahan yang baik. Yang kedua, saya pernah ingat dulu, saudara pernah bukan sebut di Soma sana dengan besar kalau saya itu saya tidak tahu hasilnya pada kami cukup menyerahkan. Karena menurut laporan masyarakat telah kita bicara ini data sama sekali. Saya akan lagi jawab hancur untuk penyerahan. Kalau perjalanan, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. 2 menit. Terima kasih. Insyaallah Yusuf Lubis atau Pratama menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman untuk 5 tahun ke depan. Saya jamin, saya garansi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman bahwa khususnya jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, saya jamin tidak akan terjadi korupsi dan KKN, mulai dari Colong sampai ke bupati Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, kalau ditanyakan mengenai pertemuan yang pernah kita buka di Soma, alhamdulillah, waktu itu prosesnya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang dan persyaratan oleh Menteri Kehutanan Kabupaten Pasaman. Namun demikian, rencana kita baik, tapi Tuhan menentukan lain. Pada saat terjadinya proses-proses pertemuan itu, kita yakin dan percaya ada oknum-oknum yang memasuki masyarakat kita di Soma dan Muara Tais, mengadu domba mereka, sehingga mereka menyatakan bahwa hutan yang sudah kita berikan izin oleh Menteri Kehutanan tersebut dinyatakan oleh mereka, karena ada mereka di sana 1 atau 2 batang yang tua-tua. Mereka mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah mereka, bukan tanah wilayah. Oleh karena itu, untuk menebas kayu-kayu itu IPK namanya, memang sesuai dengan undang-undang. Soal jalan rusak itu tanggung jawab dari perusahaan. Sampai hari ini insyaAllah sudah diperbaiki. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan tanggapan balik. 1 menit. Baik, terima kasih. Karena saudara nomor 2 itu sebelum saya jadi bupati, beliau adalah bupati pertama. Sehingga saya selama pemimpinan beliau ini ada 3 kepala dinasnya yang kena kasus korupsi. Jadi ini menyatakan kita semoga kalau beliau berdiri lagi, karena itu kita benar. Kedua, berkaitan dengan kalau saya tadi, yang seharusnya memang disebut masyarakat, tapi kenyataannya kami banyak kayunya, itu sangat banget. Ya, malah jalannya, jalan kabupaten yang kita bangun mulai dari saya sampai ke jalan yang sangat kita hancur. Kita perbaiki tahun ini dengan melalui APBD Kabupaten Pasaman. Tidak pernah berusaha diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita masuk ke poin kedua. Kesempatan bertanya kita berikan kepada kandidat nomor 2, 1 menit dan Terima kasih. Di bidang hukum, saya hanya ingin bertanya 3 masalah secara singkat. Yang pertama, waktu kita bupati dulu, berbagai aspek di Indonesia, kita nomor 1 di Indonesia, Pak. Pengelolaan sampai ke rumah tangga pengguna. Kemudian, yang saya dengar, setelah saya berhenti, bukan berbagai jelas ini yang baik, malahan entah informasi ini betul atau tidak, relatif malahan dijual oleh satu kecamatan di Padang Jombor. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat atau saran dari bupati waktu itu tentang kasus ini. Yang kedua, seingat saya waktu itu ada milik lama yang menjual tanah wilayah di Padang Adiapa di selatan. Saya dengar apakah itu selesai atau enggak, saya minta tanggapan bupati. Baik, kita lanjutkan. Kita persilakan kepada kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Bupati nomor 2 berkaitan dengan balas saksi. Benar itu kejadian yang dibayang dulu itu adalah balas saksi yang kami lakukan. Ya, kita kalian pemerintah daerah menerima SK dan penjelasan agar ini didistribusikan. Karena uang pendistribusian ini dianggarkan karena berarti 13 kan tidak ketahui. Lalu pernah tahu, baru kita ketahui bahwa ada berbagai beras yang tidak. Jadi jika anggaran pendistribusiannya itu tidak ada. Kemudian ada kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman dari aparatur kita di kecamatan sampai ke saya. Dari 37 AKD waktu itu masih 32 sekarang, yang bermasalah itu adalah barang itu, ya, seolah-olah dianggap itu bonus untuk mereka. Ya. Setelah saya ketahui ini tidak jadi, langsung saya perintahkan malam itu juga segera, ya, distribusikan kepada masyarakat miskin yang ada di barang itu. Hari yang saya lakukan. Alhamdulillah sudah 3 hari dalam waktu berlaku. Jadi saya sudah pakai sebuah ibu, ini sudah selesai distribusikan. Nah, sementara itu masuk laporan masyarakat ke pihak penyidik, khususnya kepolisian pada masa itu. Nah, inilah kronologi ceritanya. Jadi memang dulu itu pernah ada kejadian, tetapi itu sudah kita tidak lagi. Dan jika bukan salah, tegas ini harus segera dari distribusikan kepada masyarakat yang tetap menerima perhatian ini. Jadi inilah sebenarnya. Ya, namanya juga banyak, ya, wanita negara itu banyak, mungkin dia salah dengar, ya, dia pikir itu bonus, ya, padahal itu bukan bonus, ya, yang itu tetap harus dibagikan kepada masyarakat. Pemahaman inilah yang salah, ya, artinya jadi suatu kesalahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya kami kembalikan kepada kandidat nomor 2 untuk menanggapi balik. 1 menit. Terima kasih. Saya mengerti betul soal saksi ini. Tidak pernah ada petunjuk dari tingkat atas pun sampai ke bawah ini yang menganggap ada satu bonus untuk saksi. Kemudian saya tanya para pelaku penjual di sana, saya langsung tanya, kata mereka, uang itu sudah kami kumpul kembali, kami ganti, kalau tidak masuk penjara kami. Kata mulai dorong wali nagari yang ada di sana. Oleh karena itu kalau penjelasan hari ini seminggu setelah itu sudah selesai, menurut saya penyidik, saya bekas Kapolres, saya tahu persis bahwa kasus ini belum selesai. Tapi yang saya tanyakan, apa sikap komentar yang pada saat itu hingga ini berlanjut sampai sekarang? Bapak-bapak ibu para hadirin yang berbahagia, mari kita beri aplaus yang meriah untuk
Karena ini yang berbahagia, kita masih berlanjut sesi ke-6. Tapi sebelum mari kita ikuti jeda. Kita jalan Kedua pasangan calon untuk menghimbau mengajak masyarakat kita untuk memilih pada tanggal 9 Desember tahun 2015 ini. Kesempatan pertama untuk closing statement kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2 1,5 menit dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai masyarakat pasaman yang saya cintai, insya Allah kalau saya jadi bupati kembali dengan arus pertama sebagai wakil, yang pertama yang saya kerjakan adalah pertama mengembalikan honor daerah guru-guru yang ada seluruhnya di Kabupaten Pasaman. Yang kedua, saya angkat kembali kepala dinas perkebunan di Pasaman supaya ada yang mengurus bibit, pupuk maupun pengendalian hama. Demikian juga saya akan angkat kembali kepala dinas perikanan Kabupaten Pasaman supaya ikan kita yang 10 truk satu malam dulu sekarang tinggal 2 truk lagi. Insya Allah kalau ada kepala dinas bisa mengurus pakan ikannya, bisa mengurus bibit ikannya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau saya jadi bupati kembali insya Allah bibit atau perbibitan ikan PPI yang kita pilih di Kabupaten Pasaman 5 tempat pada saat itu dengan biaya 4 miliar satu PPI yang ada di Purwokerto, ada di Lampung Selatan, ada di Bogor, ada di Sigolagari. Insya Allah yang ini airnya sudah ada, sudah jadi semak belukar, tidak dimanfaatkan sama sekali, akan kita beri kembali insya Allah. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menyampaikan closing. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh warga masyarakat Pasaman yang kami banggakan dan kami cintai, masyarakat Pasaman yang cerdas. Kami yakin hari pertama mari kita pilih pemimpin memiliki karakter, pemimpin yang patuh kata dan perbuatan, pemimpin yang komitmen dengan apa yang diucapkan, pemimpin yang konsisten dengan apa yang dia lakukan, bukan pemimpin yang menabuh janji, berutang dusta, bukan pula pemimpin yang segera memberi harapan kalau menjadi kenyataan. Justru itu mari kita tampil beda. Ya artinya pilih amanah, pilih medali 9 Desember 2015. Terakhir, rapi utang memakai Honda dipakai dengan hukum. Tidak usah ragu memilih beda, jayalah budi nama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih Pak ini terpantul, saya tambah satu kali lagi, satu lagi. Bumi lampu di pada batu, sampai anak dalam bayar. Mari kita pilih nomor 1 supaya orang kawai kita sudah. Baiklah Bapak dan Ibu pada hadirin yang saya muliakan, dengan terakhirnya tadi closing statement dari kandidat nomor 1 maka berakhirlah sesi debat publik kita pada hari ini. Kami sudah mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan di luar ini yang berbahagia atas kerjasamanya dan ketertiban dalam debat pada hari ini. Juga kepada Bapak dan para calon dan para terima kasih. Mudah-mudahan debat kita pada ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila jadi berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada yang hadir. Pada hari ini mudah-mudahan bersamaan kita ini menjadi acuan bagaimana masyarakat Pasaman bisa memilih yang lebih baik ke depannya begitu, dan kemudian kita bisa menjadi acuan kita bersama ya.
anggota DPR dan lalu sembilan nanti jangan golput, memilih cerdas, memilih pemimpin berkualitas dari Syahrial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ipo keluar. Turun tangan yo.